Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi pada pertemuan hari ini, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Dan di sini nanti ini adalah pertemuan terakhir dari pertemuan kita pada semester ini nanti. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bermanfaat ya buat adik-adik semua dan bisa dipelajari lagi untuk mempersiapkan ujian di akhir semester nanti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sini sebelum memulai pembelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya ketika mengikuti pelajaran saya untuk membuka buku pelajarannya masing-masing ya. Jadi sambil disimak juga videonya. Terus kemudian mengimbau juga ketika mengikuti pelajaran saya untuk tidak men-skip ya, karena di situ nanti ada beberapa informasi penting yang mungkin sangat bermanfaat buat adik-adik semua. Dan untuk penjelasan di situ juga saya jelaskan ya di video ini. Kemudian langsung saja memasuki ke pembahasannya ya. Jadi pada bab ini kita sudah memasuki di bab terakhir, yaitu dengan judul membiasakan tolong-menolong dan mencintai anak yatim. Kemudian pada bab ini nanti ya, ada beberapa kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada pembelajaran di bab ini. Yaitu yang pertama, menghayati keutamaan tolong-menolong dan menyantuni anak yatim. Kemudian yang kedua, memiliki sikap tolong-menolong dan mencintai anak yatim sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan surat Al-Kautsar dan surat Al-Maun dan hadis tentang perilaku tolong-menolong riwayat Bukhari dan Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga, memahami isi kandungan surat Al-Kautsar dan Al-Maun tentang kepedulian sosial dan kandungan hadis tentang perilaku tolong-menolong riwayat Bukhari dan Abdullah ibnu Umar. Dan yang terakhir di sini mensimulasikan sikap tolong-menolong sesama muslim sesuai isi kandungan hadis tentang perilaku tolong-menolong riwayat Bukhari dan Abdullah bin Umar. Dan itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Jadi kurang lebihnya dari kompetensi dasar ini kita bisa memprediksi apa saja nanti yang akan kita pelajari di bab tolong-menolong ini ya. Jadi langsung saja ke pembahasan ke materinya. Namun sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya supaya pertemuan kita pada hari ini lebih barokah ya, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan yang pertama di sini di bab tolong-menolong ini yaitu ini ya, membahas mengenai hadis tentang tolong-menolong. Di sini ada penjelasan sedikit tentang ini ya, tentang tolong-menolong. Yaitu tolong-menolong merupakan salah satu contoh sikap yang terpuji ya. Jadi semua orang itu menyukai sikap terpuji karena dapat memberikan kebaikan kepada orang lain, baik diri sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya. Dan berikut ini akan diuraikan hadis tentang tolong-menolong. Jadi disimak terus videonya supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan. Di sini ada satu hadis dari riwayat Bukhari ya, yang bunyinya Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Amang farroja an muslimin kurbatan farrojallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamati. Amang sataro musliman satarahullahu yaumal kiamah. Rawahu Bukhari. Dan untuk arti dari hadis yang sudah saya sampaikan tadi, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, Allah akan membalas atau membantu keperluannya. Dan barang siapa membebaskan orang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan dirinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim,
Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah ini ya, arti dari hadis yang sudah saya sampaikan tadi dari riwayat Bukhari ya. Di sini maksudnya ini salah ketik ya saya. Harusnya di sini adalah hadis dari Bukhari. Kemudian di sini untuk penjelasan dari hadis yang sudah saya tampilkan tadi, ya di sini pemahamannya bahwasanya hadis tersebut itu menjelaskan tentang perintah bersikap tolong menolong dan larangan menzolimi satu sama lain, khususnya sesama muslim ya di sini ya. Dan di sini sesungguhnya antara muslim dengan yang lainnya, maksudnya satu muslim dengan muslim lainnya itu adalah bersaudara meskipun tidak satu nasab. Maksudnya di sini satu nasab itu walaupun tidak satu darah ya, karena kalau kita lihat kembali itu semua muslim itu ya saling bersaudara ya, sesama umat manusia semuanya itu saling bersaudara dan satu keturunan dari Nabi Adam. Namun setelah seiring berkembangnya zaman, di situ terdapat beberapa golongan, dan di sini ya khususnya untuk umat muslim di situ kan nasabnya kan dari Nabi Muhammad ya, yang lebih baiknya di situ ya, karena seiring berkembangnya zaman dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad itu kan sangat jauh sekali ya, dan pada akhirnya di situ banyak sekali golongan-golongan ini ya, baik di situ muslim maupun yang non muslim. Dan pada intinya pada hadis yang sudah saya tampilkan tadi dari riwayat Bukhari tadi itu menjelaskan bahwasanya tolong menolong itu sangat penting ya apabila kita terapkan pada masyarakat. Karena dengan tolong menolong itu sendiri kita itu juga sama juga menunjukkan bahwasanya diri kita itu suatu saat itu juga akan butuh pertolongan, entah itu dari manusia maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mulai sejak dini ya itu perlu dilatih untuk menumbuhkan sifat tolong menolong, sikap tolong menolong tersebut ya, supaya kita nanti terbiasa ya. Karena ya kita ketahui juga kita itu hanya hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sombong ya, dan tidak boleh istilahnya merasa tidak butuh dengan orang lain ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya di sini, yaitu pada hadis riwayat Bukhari ini pada hadis tersebut disebutkan pula beberapa janji Allah sebagai balasan atas perilaku baiknya kepada muslim lainnya. Dan kandungan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Jadi terus disimak ya, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik tidak tertinggal informasinya. Jadi di sini maksudnya adalah yang pertama, seorang muslim dengan muslim yang lain itu haram ya, haram ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya, dan dilecehkan kehormatannya. Kemudian seorang muslim haram hukumnya menganiaya muslim lainnya. Kemudian selanjutnya seorang muslim haram hukumnya menyerahkan muslim lainnya kepada musuh. Kemudian selanjutnya seorang muslim yang mau membantu keperluan saudaranya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya apabila seorang muslim mau membantu kesusahan muslim yang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan pada hari kiamat kelak nanti. Dan yang terakhir, apabila seorang muslim menutupi aib muslim yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya ketika hari kiamat kelak nanti. Itu adalah keutamaannya ketika kita nanti memuliakan muslim yang lain atau saling tolong menolong kepada muslim yang lainnya. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada hadis dari riwayat Muslim. Dan berhubung pada pertemuan hari ini kompetensi dasar tadi ya, yaitu memahami tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini saya tampilkan ya beberapa hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi kan sudah ya, dari riwayat Bukhari hadis tentang tolong menolong, dan di sini ini adalah hadis riwayat Muslim tentang tolong menolong yang bunyinya,
Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabitunya nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yasara an mu'sirin yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimin satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Dan untuk artinya di sini ya, untuk arti dari hadis riwayat Muslim ya, maksudnya di sini ya, salah ketik lagi di sini. Artinya barang siapa melonggarkan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan melonggarkan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan atasnya di dunia dan akhirat kelak nanti. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim ya di sini ya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan ya, bahwasanya tolong menolong itu sangat dianjurkan ya, atau mungkin adalah sikap yang perlu dipupuk ya sejak dini, karena dengan tolong menolong tersebut kita itu nanti akan bisa menyelamatkan diri kita ya ketika nanti di akhirat kelak nanti. Dan di sini Allah juga menjanjikan ya dalam hadis riwayat Muslim tadi, bahwasanya apabila kita ya sesama muslim melonggarkan atau meringankan beban muslim yang lain, maka Allah di situ akan menggantinya ya, baik nanti di situ cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan selain itu juga Allah ini juga menyampaikan ya kepada hambanya, bahwasanya Allah itu akan membantu hambanya selagi hambanya tersebut akan membantu saudaranya. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya untuk mendapat pertolongan Allah, yaitu cukup kita memberi satu kebaikan atau menolong kepada sesama muslim atau kepada orang lain, maka Allah di situ akan suatu saat akan mengganti ya, membalasnya, entah itu cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Itu adalah arti dari hadis riwayat Muslim terkait tentang tolong menolong. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini hadis riwayat Bukhari ya. Di sini penjelasannya yaitu berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, itu dapat diambil penjelasan bahwa segala perbuatan baik akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan balasan itu yang diberikan tidak hanya di dunia saja, melainkan nanti ketika kita di akhiratnya ya, ketika kita berada di akhirat kelak nanti. Itu adalah penjelasan hadis tentang tolong menolong riwayat Muslim ya di situ ya. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini sudah memasuki yang poin kedua ya, yaitu hadis mencintai anak yatim. Nah, di sini bunyinya khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarru baitin fil muslimina baitin fihi yatimun yusa'u ilaih. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian lanjut ya ke penjelasannya di sini. Ya, jadi penjelasan dari mengasuh anak yatim tadi ya, terkait dengan hadisnya tadi, maksudnya adalah maksud mengasuh anak yatim ialah mencakup merawatnya, memeliharanya, mengandung biaya hidupnya, baik di situ makan, minum, pakaian, dan pendidikannya. Ya, selain itu juga membimbingnya dengan bimbingan yang berasaskan Islam ya, yang meliputi hal akidah, ibadah, dan muamalah dengan sesama makhluk. Yaitu adalah penjelasan dari hadis
menyantuni ya, atau memelihara anak yatim. Jadi sangat sangat besar sekali pahalanya ketika kita di situ merawat atau menyantuni anak yatim. Dan menyantuni di sini maksudnya adalah memelihara ya. Jadi memelihara juga ini maksudnya adalah memelihara dari segi merawatnya ya, kemudian menanggung biaya hidupnya, baik di situ minum, kemudian memberi makan, ya di situ memberikan pendidikan ya di situ ya. Jadi sangat luas sekali cakupannya. Dari salah satu tersebut ya, semisal kita memberi makan saja, itu juga sudah termasuk menyantuni anak yatim. Maka di situ penting sekali ya. Jadi menyantuni anak yatim itu penting sekali karena di sini pahalanya atau kebaikannya itu sangat besar sekali. Ya, kurang lebihnya seperti itu pembahasan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Dan cukup sekian dari saya. Ada salah kata dan tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.